Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya sendiri atas nama Nurul Samsam. Yang kedua, atas nama Putri Anisya. Dan yang ketiga, atas nama Sri Ayu Fitrianti Usman. Dan kami akan membawakan materi yang berjudul Strategi Lokasi. Baik, langsung saja pengertian lokasi yang strategis. Lokasi yang strategis adalah wilayah penempatan operasi produksi sebuah perusahaan yang dapat memberikan keuntungan maksimal terhadap perusahaan tersebut. Karena tujuan strategi lokasi adalah untuk memaksimalkan manfaat lokasi bagi perusahaan. Sebagai contoh, biaya transportasi saja bisa mencapai 25% dari harga jual produk, atau tergantung kepada produk dan tipe produksi atau jasa yang diberikan. Hal ini berarti bahwa seperempat total pendapatan perusahaan mungkin hanya dibutuhkan untuk menutup biaya pengangkutan bahan mentah yang masuk dan produk jadi yang keluar dari perusahaan. Biaya lain yang dapat dipengaruhi oleh lokasi antara lain adalah pajak, upah, biaya, bahan mentah, dan sewa. Faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi globalisasi, yaitu 1. Ekonomi pasar, yang kedua komunikasi internasional yang lebih baik, yang ketiga perjalanan dan pengiriman yang lebih cepat dapat diandalkan, yang keempat kemudahan aliran modal antara negara-negara, yang kelima perbedaan yang besar dalam biaya tenaga kerja. Selanjutnya, metode mengevaluasi alternatif lokasi. Yang pertama, metode pemeringatan faktor, yaitu metode memperingati faktor-faktor tentang metode terkenal karena bermacam-macam faktor yang banyak, dari evakuasi hingga relevasi tenaga kerja terampil dapat dimasukkan secara objektif. Yang kedua, analisis biaya volume besar. Analisis biaya volume besar adalah teknik untuk membuat perbandingan ekonomi dan alternatif lokasi. Yang ketiga, metode pusat gravitasi. Metode pusat gravitasi adalah teknik matematika yang digunakan untuk menemukan lokasi pusat distribusi yang meminimaliskan biaya distribusi. Yang keempat, modal transportasi, yaitu tujuan dari modal transportasi adalah untuk menentukan pola pengirim terbaik dari beberapa poin penawaran atau sumber daya kepada beberapa poin permintaan atau tujuan. Dengan demikian dapat meminimalkan total produksi dan biaya transportasi. Selanjutnya, apa sih arti analisis biaya volume lokasi? Analisis biaya volume lokasi adalah teknik untuk membuat perbandingan ekonomi dan alternatif lokasi dengan mengidentifikasi biaya tetap dan variabel serta menggambarkan grafiknya untuk masing-masing lokasi. Kita dapat menentukan yang manakah yang memberikan biaya terendah. Analisis biaya volume lokasi dapat dilakukan secara matematis atau grafik. Pendekatan grafik memiliki keuntungan untuk menyediakan kisaran volume atau masing-masing lokasi yang mana yang lebih disukai. Langkah untuk melakukan analisis biaya volume lokasi adalah: pertama, menentukan biaya tetap dan variabel untuk tiap lokasi. Kedua, memplot biaya untuk tiap-tiap lokasi dengan biaya pada sumbu vertikal dari grafik dan volume tahunan pada sumbu horizontal. Ketiga, memilih lokasi yang memiliki total biaya terendah untuk volume produksi yang diharapkan. 8 faktor yang menentukan volume dan pendapatan bagi perusahaan jasa. Faktor pertama, daya beli konsumen pada area yang dituju. Kedua, jasa dan gambaran sesuai dengan demografis konsumen pada area yang dituju. Ketiga, persaingan di dalam area. Keempat, kualitas persaingan. Kelima, keunikan dari lokasi perusahaan dan para pesaingnya.
Keenam, kualitas fisik dari tempat, fasilitas, dan bisnis di sekitarnya. Ketujuh, kebijakan operasional perusahaan. Dan yang terakhir, kualitas dari manajemen. Di sini ada beberapa basis data geografis yang tersedia dalam banyak GIS. Pertama, data sensus dengan blok, daerah, kota, daerah wilayah, distrik, kongresional, area metropolitan, negara bagian, dan kode pos. Yang kedua, peta seluruh jalan, jalan tol, jembatan, dan terowongan. Yang ketiga, utilitas, misalnya listrik, air, dan saluran gas. Yang keempat, semua sungai, gunung, danau, dan hutan. Yang kelima, seluruh bandar udara utama, kampus, dan rumah sakit. Baik, cukup sekian materi yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan suci, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.